Kalau kita perhatikan teman-teman, sebagian besar permasalahan manusia seperti korupsi, kriminalitas, bahkan sampai bencana alam, hampir semuanya berakar pada satu hal yang sama, yaitu perilaku manusia. Maka solusi dari permasalahan-permasalahan ini adalah dengan mengubah perilaku-perilaku yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ini. Di video sebelumnya teman-teman, kita udah bahas bahwa perilaku manusia itu melalui 4 tahapan. Yang pertama ada petunjuk, gairah, aksi, dan tanggapan. Spesifik untuk video kali ini teman-teman, kita akan bahas tentang petunjuk. Sederhananya teman-teman, petunjuk itu adalah pemicu suatu perilaku. Jadi perilaku kita itu ada penyebabnya, ada pemicunya. Tidak secara tiba-tiba muncul teman-teman. Sebagai contoh, ada seorang guru TK perempuan yang setiap kali dia melihat ada anak kecil yang sedang lari-lari, dia ini selalu ngomong, jangan lari-lari ya, hati-hati loh, lantainya licin gitu. Nah biasanya guru TK kan seperti itu ya teman-teman. Ketika sang guru ini beralih profesi menjadi karyawan perusahaan, ternyata perilaku lamanya ini masih sering kali terulang kembali. Jadi ketika sang guru ini melihat ada temennya yang lari, sang guru ini tuh refleks ngomong, jangan lari-lari ya, hati-hati loh, lantainya licin. Ini kan lawak sekali ya. Hal ini bisa terjadi karena sejatinya teman-teman, perilaku sang guru ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika ada pemicunya, maka perilaku ini akan muncul kembali teman-teman. Dan pemicu atau petunjuk ini seringkali terjadi di luar kesadaran kita. Kalau kita udah kebiasaan scrolling TikTok setiap hari, setiap kali kita ngelihat ada kasur dan ada HP, badan kita ini akan secara refleks scrolling TikTok sambil rebahan. Pemicunya apa? Pemicunya itu adalah HP dan kasur. Kalau kita udah terbiasa makan siang jam 12 siang, maka setiap kali kita melihat jam 12 teman-teman, badan kita ini akan secara otomatis lapar-lapar sendiri. Pemicunya itu adalah jam 12. Semua ini bisa terjadi karena petunjuk itu mengarahkan fokus kita. Ketika fokus sudah mengarah ke satu titik teman-teman, maka seluruh energi kita akan mengarah ke titik itu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kunci pertama untuk mengubah perilaku adalah dengan kesadaran. Karena dengan kesadaran kita bisa mengetahui petunjuk atau pemicu suatu perilaku. Biasanya teman-teman, di tahun baru banyak orang yang juga punya resolusi baru. Ada yang dewan nge-gym, pengen mulai pola hidup sehat, pengen lebih produktif. Akan tetapi teman-teman, realitanya baru sebulan setelah tahun baru, banyak sekali orang yang udah ngerasa gagal. Kok aku gak konsisten nge-gym ya? Pola hidupku berantakan ya? Aku malah malas-malesan ya? Aku gak produktif ya? Semua permasalahan ini teman-teman bisa terjadi bukan karena kamu kurang motivasi, bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena kamu kurang jelas. Kalau kita cuma pengen produktif tanpa petunjuk yang jelas, otak kita ini akan kebingungan teman-teman. Coba kita definisikan dulu apa itu produktif. Bagiku, produktif itu adalah ketika kamu bisa menyelesaikan 3 buku dalam waktu 1 bulan. Oke, buku apa yang mau ku baca? Aku mau baca Psychology of Money, Atomic Habits, dan How to Win Friends and Influence People. Kapan dan di mana aku akan membaca bukunya? Aku akan membaca bukunya setiap jam 4 sore sambil minum kopi di ruang tamu. Dengan perencanaan yang detail, dengan petunjuk yang jelas teman-teman, perilaku baca buku ini akan jauh lebih mungkin terwujud dibandingkan dengan kita cuma pengen lebih produktif tapi gak jelas petunjuknya, gak jelas produktif itu apa. Kesimpulannya teman-teman, kalau kita ingin benar-benar bisa menghilangkan kebiasaan buruk, maka hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah menyadari pemicunya. Kita harus sadar apa penyebabnya. Setelah kita tahu pemicunya, kita harus menghilangkan pemicu itu. Kalau kita benar-benar ingin bisa memulai kebiasaan baik, maka kita harus memperjelas petunjuknya. Kita harus memperjelas pemicunya. Inilah kerangka kerja pertama dari pembentukan perilaku, yaitu membuatnya terlihat. Kita akan bahas kerangka kerja selanjutnya di next video teman-teman. Thank you guys. Sampai jumpa di next video.